Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Kudus Hari Orang Miskin Sedunia yang ke-6 pada pekan biasa ke-33 ini, Bapak Suci Paus Fransiskus mengundang kita sekalian sebagai umat Allah untuk merefleksikan kenyataan hidup, tepatnya realitas kemiskinan yang hendaknya disepadankan dengan hidup miskin dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kamu, ia menjadi miskin. Demikian tema utama dalam perayaan ini. Diambil dari 2 Korintus bab 8 ayat 9. Kemiskinan Yesus Kristus adalah contoh mendasar dari perpaduan antara semangat hidup gereja perdana dan semangat hidup murid-murid Kristus di zaman ini. Saudara-saudariku terkasih, semangat hidup berbagi dan bersolidar dengan sesama merupakan jalan hidup murid-murid Yesus Kristus. Dalam bingkai persekutuan, iman dan kasih telah menghantar berbagai pribadi untuk senantiasa memberi dengan sukacita dan murah hati tanpa pamrih. Kebaikan dari uluran tangan yang mulia dan terpuji sudah teruji waktu, bahkan dihayati oleh kaum beriman untuk membangun hidup secara bersama-sama dan seimbang. Pada dasarnya, ketika disemangati oleh hidup sejahtera dan bahagia, kita umat beriman pada waktu sekarang ini telah teruji setia untuk saling menopang sebagai gereja yang mandiri dan sederhana. Tampak aneka kebahagiaan yang tergenapi dalam lingkup gereja kita. Persaudaraan untuk menerima kemurahan hati dari umat beriman lainnya yang hendak menawarkan hidup rohani ini, yaitu berbagi dalam kekurangan dan kesederhanaan. Ketika kita memberi, suatu amal karya gereja menjadi nyata dan mengalir. Pada saat yang sama kita menimba kebahagiaan karena rezeki dan berkat sesungguhnya berasal dari Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Bapak Suci melukiskan kondisi di negeri yang kaya dan jalan penemuan peradaban telah maju dan modern. Tetapi hati sosial telah padam dan tak bercahaya. Kemiskinan karena kebijakan dan ketidakadilan karena peperangan, ketidakharmonisan hidup telah menjauhkan manusia dari prinsip solidaritas hidup antar sesama sebagai saudara-saudari sesama ciptaan, satu pencipta yang senantiasa menghendaki hidup dalam damai dan sejahtera lahir dan batin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kaya karena kasih karunia ditunjukkan oleh Yesus ketika ia sungguh menikmati kemiskinan sebagai jalan hidupnya di dunia ini hingga misteri salib yang menyelamatkan. Namun sungguh demikian, Yesus meminta kita sebagai umat beriman untuk terus mempersembahkan dari kehidupan kita yang bermakna demi keutuhan makhluk ciptaan sebagai yang ditebus oleh kemiskinan Kristus. Yesus hidup miskin agar kita kaya, mengantar kita untuk yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada cahaya berkilau dari perbendaharaan iman karena berbagi dari apa yang bisa kita berikan. Kerohanian kita diukur dari sejauh mana kita mau berbagi dan berbagi berkat dari segala yang kita terima dan karunia yang berasal dari Tuhan. Sesama yang membutuhkan bantuan dan solidaritas iman yang tahan uji, hidup ugah hari agar kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah luntur oleh karena kecemasan tentang apa yang kita miliki selagi masih hidup. Hidup kita sendiri sudah merupakan sebuah kekayaan yang tak pernah dapat dibandingkan dengan apapun, yang merupakan ungkapan syukur di mana pada waktu yang terpenting kita bergegas mengisi kekurangan dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan yang dibekali dengan rejeki surgawi setiap merayakan Ekaristi Kudus.
Yesus hidup miskin agar kita kaya akan kasih karunia demi kasih karunia. Dan dengan demikian menunjukkan teladan kepada kita untuk tetap bertekun dan setia dengan tanggung jawab kita masing-masing. Yesus mengindahkan setiap seruan dan tindakan nyata pribadi-pribadi penuh belas kasih untuk menegaskan martabat kehidupan yang seimbang dan saling memikul beban secara bersama-sama agar cita-cita kerajaan Allah berupa damai sejahtera dan sukacita Injil senantiasa ada di dalam lubuk hati murid-murid.